Sebenarnya makhluk apa sih itu varian Delta sehebat, sedahsyat itu dengan konfirmasi per hari ini saja hampir 35.000 yang terpapar. Nah, varian Delta ini adalah salah satu jenis mutasi virus dari SARS-CoV-2 ini. Jadi memang varian Delta ini lebih mudah menyerang atau menularkan lebih gitu. Mudah ditularkan. Iya, betul. Ya. Jadi masyarakat kita ya yang mengeluhkan saya kok hilang penciuman. Iya. Gitu ya. Saya yakin saya ini pasti di COVID-kan. Pasti positif. Saya jadi positif seperti itu. Sakit penuh gitu ya, kemudian ICU juga sudah terisi penuh, bahkan pasien itu antrinya luar biasa. Mungkin saya lihat di berita dan saya yakin dokter juga melihat langsung hal-hal yang seperti itu. Bahkan nah orang yang terkonfirmasi atau terpapar tidak bisa diisolasi di rumah sakit, akhirnya diisolasi mandiri di rumah itu. Nah, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan, obat-obatan ataupun kegiatan aktivitas seperti apa itu yang disarankan oleh dokter untuk yang isolasi mandiri? Ya, untuk saudara-saudara yang memang terinfeksi COVID-19, memang pada saat ini kita ya bisa dibilang agak sedikit kewalahan ya. Rumah sakit, bornya itu pemakaian bed occupation rate-nya itu sangat tinggi, bahkan ada yang di atas 100% gitu ya 100% lah, itu kan di atas 70-80 lah, sekitar segituan. Jadi ini juga berdampak bahwa ada sebagian penderita COVID tidak terlayani dengan baik. Oleh karena itu pemerintah sudah membagi-bagi, mengkategorikan. Jadi untuk pasien-pasien COVID-19 yang masuk kategori dia tanpa gejala atau ringan, itu bisa melakukan isolasi mandirinya di rumah atau di fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, selama melakukan isolasi mandiri ini tentu harus berkoordinasi dengan tenaga kesehatan. Biasanya dengan tenaga kesehatan yang di puskesmas yang berada di daerahnya masing-masing. Hal ini perlu dilakukan karena memang pertama untuk memantau kondisi kondisi selama kita isolasi mandiri. Jadi ada beberapa harus terus dipantau karena jangan sampai bahwa setelah isolasi mandiri, terus tidak ada pemantauan, terus kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan ini kan susah ya, nanti akan berakibat fatal seperti kematian. Nah ini, jadi yang harus dilakukan ya tetap protokol kesehatan. Kalau dia di rumah, sebaiknya memang dipisahkan dengan orang-orang yang sehat, seperti misalnya taruhlah misalnya si ayahnya kena, nah ibu sama anaknya kena enggak? Kalau misalnya ibu sama anaknya enggak kena, ya otomatis harus dipisah. Kalau misalnya ada 2 lantai, ya misalnya si ayahnya di lantai atas, ibu sama anaknya di lantai bawah. Kalau misalnya tidak ada 1 lantai, ya mungkin beda kamar. Lebih bagusnya lagi memang ya si ibu sama anaknya pindah dulu, misalnya pisah rumah gitu ya. Ya ke neneknya dulu lah atau gimana. Atau pisah ranjang dulu gitu ya. Iya, pisah dulu. Iya, gini, jadi memang jangan sampai bahwa yang tadinya 1 orang tertular jadi 1 rumah ikut tertular, karena selama isolasi mandiri tidak dilakukan protokol kesehatan dengan baik atau benar. Gitu. Ya, ini ada sebuah video yang beredar di masyarakat itu ya, di grup WhatsApp ataupun di media sosial yang lain. Seperti ini kita akan tonton bersama-sama ya, Dok. Iya, silakan.
Iya, iya. Ini fenomena apa ini, Dok? Video ini. Ya, apa disebut sebagai fenomena apa ya? Panic buying ya. Panic buying. Jadi orang berlomba-lomba untuk membeli sesuatu yang dipercaya dia bisa mengobati COVID. Dalam hal ini di video itu orang berebut untuk mengumpulkan atau membeli susu beruang ya. Iya. susu beruang ya itu. Ya walaupun dia sebenarnya susu sapi, iya. Gambarnya beruang, iklannya naga gitu. Iya. Nah, jadi memang ada masyarakat kita ini masih ya khasnya Indonesia lah, ikut-ikutan gitu. Jadi kalau dilemparkan isu misalnya susu bagus, terutama susu beruang untuk mengobati COVID, ya mereka beli walaupun memang dasarnya ini ya tidak terlalu kuat. Yang namanya susu ya sama aja, merek apapun sebenarnya. Cuman karena memang dari awal masyarakat kita itu udah gampang terkena hoax gitu ya. Iya, maksudnya memang dari awal kan kita udah terbentuk dalam pikiran kita itu bahwa susu beruang ini bagus untuk orang yang sakit. Memang begitu kan dari awal. Jadi begitu ada isu dilemparkan bahwa susu beruang misal menangkal COVID, ya mereka berebutan rame-rame untuk mengumpulkan atau stok di rumah supaya banyak gitu. Nah ini sebenarnya susu apapun sama. Iya. Karena memang susu sapi, mau susu kambing juga sama. Yang terbaru bahkan ada isu susu kecoa gitu. Jadi jangan sampai ya kalau misalnya susu kecoa ini diramaikan di medsos gitu. Nanti banyak orang yang nyari kecoa gitu. Nah ini ya sebaiknya saran saya bahwa segala sesuatu itu pasti ada alasannya. Yeah. Dan alasannya itu ya harus berdasar ya dengan penelitian atau secara ilmiah bisa dibuktikan. Nah kalau susu memang bagus, tapi dia tidak spesifik untuk COVID-19 aja. Dia bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Itu aja. Ya. Ini ada satu lagi, Dok, masalah alat swab itu antara PCR kemudian antigen ya, itu yang sekarang ada di masyarakat. Nah itu ada angka nilai CT ya, itu nilai CT. Nah itu ketika kita di swab menggunakan antigen itu negatif, tapi ketika di PCR bisa positif. Sebenarnya gimana itu, Dok, perbedaannya? Ya, seperti yang tadi pernah saya singgung di awal ya, jadi bahwa gold standar atau standar baku emasnya itu untuk menegakkan diagnosis COVID itu ya swab PCR. Jadi dia memeriksa secara genom ya, RNA-nya si virusnya itu diperiksa. Nah, swab antigen ini adalah untuk memeriksa si virusnya aja, fisik virusnya aja ada atau enggak gitu di situ. Dia akan menghasilkan positif swab antigen ini kalau ada virus yang terambil. Otomatis jumlah virusnya itu harus banyak, ya harus banyak. Nah, sedangkan di swab PCR jumlah virus yang sedikit pun dia terdeteksi oleh swab PCR. Nah, makanya ada sebagian orang yang setelah dilakukan swab antigen negatif, terus kemudian dilakukan swab PCR positif, swab PCR masih positif gitu. Nah, ini memang ya sesuai bahwa memang swab antigen ini hanya memeriksa virus yang jumlahnya itu dia ada, kalau bisa dibilang CT gitu ya tadi ya. CT-nya itu di sekitar 25 atau bahkan ada yang bilang 27 atau 30 gitu. Jadi kalau dia CT-nya itu di bawah 30, dia masih terdeteksi oleh swab antigen. Tapi kalau di atas 30, dia swab antigen itu pasti akan menghasilkan negatif gitu untuk pemeriksaan tersebut. Nah, ini yang
yang fenomena ini saya lihat sekarang banyak ya orang melakukan isolasi mandiri, terus sudah 10 hari, terus dia lakukan pemeriksaan ulang swab kan, swab antigen, hasilnya negatif, terus dia aktivitas seperti biasa. Nah, ini saya sebenarnya sangat tidak. Jadi sebaiknya orang setelah melakukan satu isolasi mandiri selama 10 hari atau dia 10+3 tanpa gejala, terus dilakukan pemeriksaan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan swab PCR. Hal ini untuk melihat virusnya itu masih ada atau enggak gitu loh di dalam tubuhnya. Kalau misalnya ternyata hasil swab antigen negatif, itu bukan berarti di dalam tubuhnya itu tidak ada virus. Bisa saja di dalam tubuhnya masih ada virus walaupun jumlahnya masih sedikit, dan ini memang masih potensi untuk menularkan. Nah itu. Ada patokan rank nggak nilai CT yang sudah menularkan, masih bisa menularkan dan sudah tidak menularkan? Ada nggak rank nilai CT itu? Range-nya ya dulu sebagian orang ya ada referensi yang bilang bahwa di atas 30 CT 30 itu dia masuk dalam kategori pemulihan dan tidak infeksius. Tapi memang tergantung CT-nya itu sendiri ya, tergantung alatnya ya. Ternyata sekarang itu alat itu macam-macam dan memang nilai normalnya itu memang tergantung dari alatnya itu. Jadi yang paling aman memang selama dia masih ada virus, hasil PCR yang positif, ya tetap anggap aja itu infeksius. Yang paling aman sih seperti itu. Oke, untuk terakhir barangkali ada yang mau disampaikan dokter untuk sebagai edukasi, silakan. Ya, jadi pandemi ini insya Allah bisa kita atasi asal kita bisa bekerja bersama-sama. Dalam artian kita bersama-sama menjalankan anjuran pemerintah, melakukan protokol kesehatan, memakai masker. Nah sekarang tuh ada penelitian terbaru kita pakai masker double ya, double masker bedah ditutup dengan masker kain. Terus jangan lupa mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan. Jadi jangan menyentuh area wajah, mata, hidung, apalagi mulut. Itu sebelum kita pastikan bahwa tangan kita itu bersih. Jadi rajin-rajin cuci tangan, pakai sabun, terus jaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain yang tidak satu rumah. Ya anggap aja orang yang di luar sana itu COVID lah semuanya. Biar kita aman. Terus yang terakhir kita sama-sama ikuti anjuran pemerintah. Kalau PPKM darurat berarti kurangi mobilisasi, hindari kerumunan, kita jalankan. COVID-19 insya Allah bisa kita lawan, bisa kita kalahkan asal kita kompak bersama-sama menjalankan semua ini. Jadi jangan setengah-setengah. Saya juga mengajak kita bersama-sama pelan-pelan mengajak masyarakat yang belum mengerti ya kita berikan pengertian secara pelan-pelan, kita edukasi baik-baik. Tahun ini untuk kepentingan kita bersama. Kalau sudah terkena sakit kan tentu yang rugi kan diri kita sendiri. Rupanya itu Pak Guru. Mudah-mudahan sih ini jadi sarana edukasi ke masyarakat. Terima kasih Dr. Toha Sapari, spesialis bedah yang sudah ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Dokter. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Guru. Demikian tadi obrolan Pak Guru dengan Dr. Toha Sapari. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.